warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat. Iyalah nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nongki, apa kabarnya nih? Semoga tetap semangat dan hatinya selalu full senyum. Meskipun mungkin ada di antara kalian yang lagi lemas karena berpuasa atau justru lagi libur puasa nih. Pernah nggak sih kalian ngerasa sedih banget pas lagi semangat-semangatnya ibadah di bulan Ramadan? Tiba-tiba tamu bulanan datang tanpa diundang. Langsung deh ya muncul perasaan, ya kok aku nggak dapat pahala Ramadan sih? Atau justru berasa jadi kaum rebahan di saat yang lain lagi sibuk berlomba-lomba untuk mencari pahala Ramadan. Tapi tenang sahabat Nongki, kamu nggak sendirian kok. Dilema ini juga dialami oleh jutaan perempuan muslimah lainnya. Tapi benar nggak sih kalau menstruasi itu menjadikan kita jadi jauh dari pahala Ramadan? Selamat datang di podcast Ngopi ala Fatayat bersama saya Yuyun dan saya Latifah. Selama beberapa menit ke depan, kita akan bahas dalam episode Fikih Wanita, Dilema Ibadah Saat Menstruasi. Kita akan bahas tuntas bagaimana caranya kita panen pahala meskipun kita lagi tidak sholat atau berpuasa. Dan kenapa menstruasi itu justru bukti kasih sayang Allah kepada kita, bukan suatu halangan. Sudah siap buat healing secara spiritual? Yuk langsung saja kita panggil narasumber kita hari ini, Ustazah Fiatul Kirom, dari bidang dakwah pimpinan anak cabang Nahdlatul Ulama Sumpio. Sehat. Alhamdulillah. Monggo. Assalamualaikum Bu Nyai, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya sahabat? Alhamdulillah sehat juga. Masih berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Lagi semangat-semangatnya ya, masih awal puasa nih. Ada kesibukan apa Bu Nyai di puasa hari ini? Salah. Kita menjalankan rutinitas sebagai hamba Allah yang taat. Itu anjuran yang kita laksanakan biasa seorang perempuan bisa menjadi perempuan yang bisa memberi manfaat kepada orang. Masya Allah. Kamu masih puasa apa enggak? Wah, tentu saja. Pasti lagi enggak. Oh ya, kan kita baru beberapa hari ini berpuasa ya. Pasti masih semangat, masih belum ada ya. Tapi enggak pernah enggak sih kamu mokel-mokel kayak gitu? Enggak sih ya Bu Ustazah ya. Allah yang benar. Bohong pasti. Gini nih Bu Ustazah, sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Fikih Wanita, Dilema Ibadah Saat Menstruasi. Jadi kita nih pada dilema saat menstruasi, ibadah saat menstruasi gitu loh. ya, Ustazah, sebenarnya apa sih filosofi dalam Islam itu? Kenapa wanita haid atau kenapa wanita harus mengalami masa di mana ia dilarang sholat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya kepada sahabat-sahabat Fatayat dari ranting bunga. Kita bilangnya jangan sahabat, kita bilangnya sahabat Nongki. Oke. Ya, sahabat Nabi ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kenapa Filosofi haid haid dalam Islam. Apa yang dinamakan haid yaitu ad-damu al-khariju min farjil mar'ati ala sabili sihah. Yang artinya insyaallah darah yang keluar dari vagina seorang perempuan dalam keadaan sehat. Terus lah. Nggak apa-apa, kita juga bisa bahasa Jawa. Nggak apa-apa Bu Nyai, kita suka bahasa ngapak, Banyumas. Betul, kalau nggak ngapak orang kepenak. Ya. Yang diartikan haid itu darah yang keluar di mana ada masa-masanya. Itu tadi yang saya bicarakan, darah yang keluar dalam keadaan kita sehat. Dan masa-masa haid itu ada beberapa poin. Poin pertama itu adalah darah yang keluar di mana ada masa sebelum
sesudah umur 9 tahun kurang 15 15 hari. 15 hari. Itu dulu yang termasuk darah dan haid. Yang selanjutnya bisa dikatakan darah haid ketika darah keluar sudah mencapai 24 jam. Karena di kitab fikih diterangkan aqalul haidi utawi kidi-kidi haid iku yaumun sadina wa lailatun ansam. Yaitu masa yang paling sedikit haid itu sehari semalam atau 24 jam. Poin yang ketiga bisa dinamakan darah haid yaitu ketika keluar tidak sesudah melahirkan. Karena kalau darah keluar sesudah melahirkan dinamakan apa tadi? Nifas. Ya, betul. Darah nifas. Yang poin yang keempat, tidak kurang dari 15 hari. Itu adalah poin-poin di mana itu bisa dikatakan darah haid. Kalau keluarnya kurang dari masa suci 15 hari, itu berarti dinamakan darah istihadah. Misalkan ada seorang perempuan mengeluarkan darah baru 14 hari. Sucinya maksudnya. Sucinya baru 14 hari. Kan belum mencapai 15 hari. Berarti yang 1 hari itu adalah darah istihadah. Itu selanjutnya Ya, kita menyambung ya dari darah istihadah itu. Sering nih terjadi dilema di kalangan sahabat nongki semua. Bagaimana caranya membedakan darah haid dengan darah istihadah? Ya. Karena mungkin banyak yang bingung ya saat darah keluarnya itu hanya sedikit atau keluar dari jadwal haid. Oh ya, bisa. Ya, bisa dikatakan darah haid. Tadi yang pertama keluar ada beberapa poin tadi ya, termasuk ketika ada seorang perempuan misalkan mengeluarkan darah haid selama 7 hari. Ya. 7 hari. Hari pertama hanya 2 jam. Hari kedua 2 jam, 1 jam. Kalau sampai 7 hari dihitung tidak sampai 24 jam, yaitu tidak bisa dikatakan darah haid. Itu namanya darah istihadah. Berarti ketika di situ sahabat Noki mungkin bisa dikatakan mungkin saya ini sedang haid. Biasanya ayam tidak sholat. Darah sedikit keluar sampai 7 hari dihitung tidak ada 24 jam, berarti itu darah istihadah. Itu berarti ketika jenengan meninggalkan sholat selama 7 hari itu jenengan harus diqodho karena tidak mencapai 24 jam. Ya, sampai misalkan sampai 14 hari, 15 hari itu juga tidak terhitung darah haid, darah istihadah. Tapi kalau misalkan ada perempuan haid ya, selanjutnya 3 hari haid keluar sudah 10 jam. Terus berhenti ya. Berarti suci misalkan. Udah suci lah, enggak keluar apa-apa. 3 hari terus jenengan iku biasa mandi keramas ya. Mandi wajib. Selang beberapa hari jenengan iku keluar lagi. Itu bisa dikatakan masih darah haid. Karena belum sampai 15 hari. Iya, tapi masih dihitung dari haid yang pertama itu. Iya. Itu bisa dinamakan darah haid. Kalau darah istihadah itu adalah darah rusak. Contoh lagi, ya, misalkan ada seorang perempuan mengeluarkan darah terus selama berapa bulan. Contoh, ya misalkan sekarang itu banyak sekali ya sahabat-sahabat Noki haid 3 bulan tidak berhenti. Bagaimana caranya kita untuk menghitung masa suci dengan masa haid? Masa suci dengan masa haid. Hitungnya seperti ini. Misalkan seorang perempuan itu kebiasaan sebelum itu biasanya haidnya misalkan 7 hari atau 6 hari atau 10 hari. Sudah terbiasa seperti itu.
kok selanjutnya itu selama 3 bulan itu kok mengalami haid, ya keluar darah, bukan haid, keluar darah berterus-terus, tidak ada berhentinya. Gimana caranya? Itu tadi ada rumusnya. Di manakala perempuan itu sebelum itu sudah terbiasa mengalami haid 10 hari, ya tadi sahabat ya. Berarti menghitungnya ya yang 10 hari ini dihitung masa haid. Yang 20 hari itu istihadah. Di mana kita istihadah itu harus melaksanakan sholat tetap, terus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu selama, karena di 1 bulan itu ada 30 menghitungnya seperti itu. Oh, jadi tetap ya yang 2 bulan itu darah istihadah. Walaupun kan 3 bulan nih kita nggak berhenti terus. 1 bulan. Oh, ya, dalam 1 bulan. Oh, dalam ya, 1 bulan ya, itu. 1 bulan Oh, oke. Dihitung masa haid, yang 20 hari dihitung masa suci. Seperti itu, kehitungannya seperti itu. Setiap bulan ini, terus bulan selanjutnya, misalkan bulan Rajab, dari bulan Rajab ya, misalkan bulan Rajab, bulan Ramadan, terus Syawal. Itu selama 3 bulan itu jangan kok ada masa yang keluar darah terus. Cara menghitungnya berarti misalkan biasa tanggal 1 haid, berarti dihitung tanggal 1 sampai tanggal 10 masa haid. Yang tanggal 11 sampai tanggal 20 itu masa suci. Masa suci nggih. Berarti istihadah harus tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan ya sudah maksud. Iya. Soalnya saya bukan alumni, jadi bingung. Ya enggak apa-apa, kita asuh. Tapi benar-benar ini ilmu yang bermanfaat bagi saya. Soalnya saya pernah mengalami sih ada curhatan dari teman-teman yang seperti itu. Ya, aku sebulan ini nggak puasa soalnya haidku keluar terus. Mungkin karena ada efek KB atau bagaimana lah, aku nggak tahu. Cuman kan kayak saya juga belum tahu ya harusnya bagaimana ya. Emang iya sih harus puasa. Iya, makanya kita para sahabat Noki dilema nih tentang beginian. Iya. Soalnya sekarang KB banyak ya yang mempengaruhi hormon. Kadang kan bisa haid sampai 7 hari, kadang 2 hari seperti itu kan. Iya. Ya, gitulah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat Noki semuanya. Terima kasih sekali. Sangat-sangat bermanfaat. Wah, pembahasannya makin dalam ya, makin ngena juga. Tapi tahan dulu nih sahabat Nongki, jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini kita akan bahas bagian yang ditunggu-tunggu. Tetap di podcast Ngopi ala Fatayat. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bareng kami di podcast Ngopi ala Fatayat bersama narasumber kita yang cantik sekali. Ada Ustazah Fiatul Kirom. Oke, tadi ada yang kelewatan ya mengenai pertanyaan-pertanyaan karena seru banget. Monggo Mbak. Ya, ini masih dilema nih para sahabat Nongki tentang mitos atau fakta sih kalau lagi menstruasi itu memotong kuku atau menyisir rambut, sisiran. Pertanyaan yang bagus ini. Ya. Oke sahabat Nuki, ketika kita dalam mengalami masa-masa haid atau menstruasi, kita memotong kuku atau apa ya? Sisiran. Betul. Apakah seharusnya rambut itu atau potongan kuku yang tadi biasanya itu motornya harus disucikan ya? Kita kumpulkan dulu, baru nanti kita suci, kita
ikut dimandikan. Ya. Ternyata itu adalah ada beberapa ya. Karena ketika seorang sedang haid itu tidak memperoleh kesunahan. Kalau kita memotong kuku atau sisiran, ya itu tidak memperoleh kesunahan. Tidak harus hanya kita kumpulkan terus diikuti sunat. Karena yang wajib kita dimandikan atau ketika kita sedang suci atau mandi wajib, itu yang harus kita dimandikan itu hanya sekujur tubuh kita yang melekat di tubuh kita. Contohnya rambut, kuku dan lain sebagainya yang kita harus dibersihkan dari badan. Seperti itu. Karena tadi ada yang kalau memotong kuku harus diikut mandikan. Hanya tidak mendapatkan kesunahan kita di masa-masa haid. Itu sahabat. Ya, para sahabat Noki kan para pencari sunnah ya. Jadi Ya, kalau betul. begitu itu nggak dapat kesunahan. Eman-eman lah sering gitu, ge. Iya. Terus ini masih ada yang masih dilema juga nih. Ya. Kayak saya termasuk. Apakah sama niatnya wudhu orang yang lagi istihadoh sama itu orang istihadoh kan sama aja kayak orang yang suci. Ya. Itu niatnya wudhunya itu sama apa enggak? Oke, saya lanjutkan. Ketika ada seorang sedang mengalami istihadah, mana istihadah itu sebenarnya kan masa suci, Ya, tapi betul. kita sedang mengeluarkan Darah. itu atau darah rusak, damu fasid namanya, jadi rusak, atau bisa dinamakan penyakit, terus ketika kita tetap mengandung hadas. Di situ ketika ada seorang sedang istihadah, niatnya beda dengan niatnya kita sedang mengalami masa-masa suci. Biasa. Karena doanya seperti ini. Nawaitul wudu'a listibahadis sholat. Kita berniat wudu untuk memperbolehkan melaksanakan sholat. Dan di situ satu wudu nih untuk melaksanakan satu waktu sholat. Misalkan Mbak Latifah melaksanakan sholat zuhur, berarti wudunya hanya satu kali, tidak bisa dibarengkan dengan lanjut dengan sholat asar. Ya, biasa ada saya belum batal gitu ya. Meskipun belum batal, kalau seorang perempuan yang sedang mengalami istihadah itu satu wudu, satu waktu sholat. Bahkan seharusnya cepat-cepat ketika sudah kita membersihkan, terus kita wudhu, diperbolehkan hanya melaksanakan sunnah 2 rakaat, terus langsung kita melaksanakan sholat. Tidak boleh nanti-nantilah, duduk-dudukan dulu, rebahan dulu, karena di waktu Ramadan kadang kan Kita perbanyak rebahan. tidak boleh. Kalau sedang istihadah itu harus cepat-cepat, kita tidak boleh nanti-nanti. Untuk menjaga karena kesucian kita. Karena kita menghadap Allah harus dengan dalam keadaan suci. Karena innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah itu cinta kepada orang yang bertaubat dan orang yang membersihkan diri atau suci. Seperti itu. Bisa dilanjutkan? Bisa, silahkan sahabat. Sudah paham ya sahabat Nongki, antara haid dan istihadah itu memang berdampingan tapi berbeda. Terus ada nih banyak yang merasa nganggur katanya karena padahal ingin sekali dapat pahala. Apa saja ibadah yang tetap boleh atau dianjurkan dilakukan saat sedang menstruasi? Ya. Kalau kita sedang mengalami menstruasi, berarti apa saja anjuran yang boleh dilaksanakan ketika kita dalam mengalami menstruasi atau haid. Berarti terus nama ya. Karena juga sebelum saya menerangkan apa yang dianjurkan atau yang diperbolehkan bagi kaum wanita yang sedang mengalami haid, saya akan menerangkan dulu tentang apa saja yang kita tidak diperbolehkan, karena nanti nyambung. Oke. Siap. Iya. Ada beberapa poin yang tidak diperbolehkan atau larangan bagi
perempuan yang sedang mengalami haid. Saya bacakan sedikit sempilnya dari kitab fikih itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumul haram bil haidi, sebab haid itu asyratu asya. Jadi yang diperbolehkan ada 10 macam yang tidak diperbolehkan bagi kaum wanita yang sedang mengalami haid, yaitu as-sholatu. Yang pertama, Sholat. kita tidak diperbolehkan melaksanakan sholat, karena sholat itu syaratnya sholat itu harus suci, ya, Latifahnya. Dan itu yang pertama sholat, ya. Yang kedua, tawaf, di mana kita misalkan para sahabat Nabi sedang melaksanakan haji atau umroh di Makkahul Mukarramah, di sana mengalami menstruasi, itu tidak boleh toh. Yang ketiga, wamashul mushafi, gepok mushaf, ya, membawa. Ya, gemek, menyentuh mushaf itu tidak boleh. Tapi ada berkhilafan di sini, ketika seorang kita sedang mengalami haid, membawa gepok mushaf, itu dibersamai dengan sesuatu barang, ya, misalkan dibarengi dengan di dalam tas atau dengan kain, ya. Dengan itu niatnya membawa kain, tidak menyentuh atau membawa Quran, itu boleh, ya. Sini selanjutnya wahamluhu, dan membawa mushaf, ya. Hanya membawa saja tidak boleh, tapi kalau dibarengi dengan barang sesuatu, misalkan di situ di dalam tas, dengan niatnya itu membawa tas, itu boleh. Contoh halnya sekarang kan sudah zamannya modern, ya, digital. Ada HP, ya, ada Quran, ada kitab dan lain sebagainya. Jadi itu jangan niatnya membawa Quran, tapi niatnya membawa HP, itu boleh. Paham dulu, itu membawa Quran, tapi kalau niatnya membawa HP boleh. Walubsul fil masjid. Yang keberapa ini? Yang kelima. Ya, yang kelima. Tidak boleh diam di dalam Masjid. Berapa Pak? Wis terus. Ya, yang keenam, karena masjid itu adalah tempat ibadah yang suci. Nah, kita misalkan sedang mengalami menstruasi, itu tidak boleh diam di dalam masjid. Yang keenam, qiraatul Qur'ani. Ya. Orang yang sedang mengalami masa haid itu tidak boleh membaca Al-Qur'an. Tapi di sini juga akan menerangkan beberapa khilaful aula, para ulama. Di sini kita pada menerangkan qala Nabi, qala Nawawi fi Tibyan. Imam Nawawi menerangkan di kitab Tibyan, ini berkaitan dengan orang yang sedang haid dengan orang yang sedang junub. Wal haidu wa yajuzu lan ana junub bikadhe wong kang junub, wal haidi lan wong kang yang sedang haid. Jadi diperbolehkan bagi orang yang sedang keadaan junub atau sedang haid itu ajal Quran, melaksanakan atau membaca Al-Quran ala qulbihima. Nah, di sini ada terusnya. Belum selesai. Di dalam hati, hanya di dalam hati, min huari talfidin, tidak dilafalkan, ya, dilafalkan maksudnya itu misalkan Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak boleh karena kita melafalkan, di mana lafal itu dikeluarkan sampai kita telinga kita mendengarkan, itu dilafalkan. Kalau di dalam hati hanya di dalam hati saja, terus lesane niku umik-umik nyuwun sewu niki, berarti kan kita tidak dilafalkan. Sepenting kita tidak sampai mendengarkan telinga kita. Itu ada yang menghentikan itu boleh. Wa yajuzu lan menang lahuma kadue wong kang haid lan junub itu an-nadru fil mushafi, boleh melihat mushaf. Ya. Jadi wa mururun ala qalbi, ya. Berarti itu boleh ningali Quran terus nglafalaken, tapi tidak misalkan jenengan niku ningali teng tembok ada lafaz Allahu la ilaha illallah tapi di dalam hati, itu juga boleh. Terus selanjutnya
biasanya kan kita sahabat fatayat ya, juga kegiatan banyak ya. Situ ada kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan ada maca tahlil atau bagaimana ya. Ini ada penjelasan juga ketika seorang sedang haid membaca tahlil ya, membaca tahlil atau tasbih atau takbir dan semacamnya, kita diniati zikir, tidak membaca Al-Quran, itu juga diperbolehkan. Penting jangan sampai dilafalkan seperti itu. Oke. Selanjutnya masih kurang ya, masih banyak keterangan-keterangan. Contoh halnya, misalkan kita niatnya membaca ayat Quran itu, membaca niatnya untuk berdoa. Contoh halnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Itu kan mengandung doa juga ya. Itu boleh diperbolehkan. Terus lagi diperbolehkan lagi ketika sama kita atau sama sahabat Noki dan siapapun mengalami kena musibah seperti itu nggih. Seorang mendengarkan seorang meninggal, biasanya ada siaran innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang mendengar siaran meninggal, kita boleh memperbolehkan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang selanjutnya, ketika kita semua sedang dalam keadaan mau bepergian ya, contohnya Mbak Yuyun mau pergi ke Jogja ya, misalkan gitu, rumahnya mbahnya atau gimana ya. Oke. Kita Jauh banget. Ya di situ kita kan menaik kendaraan. Kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca doa kan. Subhanalladzi sakhkhara lana ma hadza kunna lahu. Itu adalah ayat Quran. Tapi ketika diniati kita berdoa, naik kendaraan itu juga diperbolehkan. Seperti itu. Oke, berarti tadi ya sudah kita terangkan untuk cara membaca Quran bagi yang menstruasi, yaitu hanya ada di dalam hati, jangan sampai kita mendengarkan ya, atau melafalkan. Terus nih, kita kan sering ada acara-acara, entah itu fatayat, entah itu Ansor atau IPMI PPNU lah ya, kita sering mengadakan suatu acara itu di masjid atau musola. Sedangkan tadi Bu Ustazah mengatakan kalau kita lagi menstruasi itu tidak boleh. Ya, tidak boleh berdiam diri di masjid. Apakah ada perbedaan antara masjid dan musola itu? Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Ada perbedaan di antara masjid dengan musola. Biasanya atau masjid itu tempat yang sudah diwakafkan untuk melaksanakan sholat, dan di situ juga untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu adalah bisa dimanakan masjid. Oh ya. Kalau perbedaannya musola itu adalah di mana tempat itu untuk beribadah sholat, ya, tapi tidak untuk mendirikan sholat Jumat. Kalau masjid tidak boleh bagi orang perempuan yang sedang mengalami menstruasi atau haid. Tapi kalau musola itu, ya, karena masjid itu adalah tempat ibadah yang mulia yang sudah pernah Nabi Muhammad SAW didirikan dari zaman dulu. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oke, terus gimana sih caranya supaya kita punya semangat ibadah di saat mungkin kan lagi waktu haid ya, biasanya mumpung aku lagi haid nih, aku nggak sholat, aku nggak ini, aku nggak itu. Tapi setelah kita suci pasti ada rasa males banget kayak gitu, pasti ada. Apalagi puasa kan, Oke. Gitu. Gimana sih caranya? Ya, kita caranya supaya untuk semangat tetap beribadah ketika dalam masa-masa menstruasi atau masa-masa suci. Ada sebuah hadis sabda Rasulullah SAW, ketika seorang perempuan itu mengalami menstruasi atau tidak, maka nanti akan diberi pahala seperti halnya kita sedang menstruasi atau tidak. Berarti kita tidak boleh bermalas-malasan atau
napa nanti. Ya. Karena di mana orang tersebut di masa-masa menstruasi atau tidak, Allah akan tetap memberikan pahalanya ketika kita dibiasakan atau namanya istiqomah, rutinitas. Ketika sahabat Inoki setiap hari membaca Al-Quran, terus sholat sunnah ditambahkan duha atau tahajud, itu kan ibadah-ibadah tambahan kita ya. Kalau kita gunakan dengan baik setiap hari, maka ketika kita masa-masa haid juga kita akan diberi pahala seperti hanya kita sedang masa suci. Makanya janganlah bermalas-malasan, karena di masa suci dengan di masa haid itu kita sama-sama mendapatkan pahala. Seperti itu ya. Tuh, dengerin. Jangan, ini ya, kalau kita lagi ngobrol, ngumpul, pasti kalau udah waktunya sholat dulu sana. Waduh, seru banget ya ngobrol bareng Ustazah kali ini. Oh ya, biar kita nggak tegang-tegang amat nih, kita rehat sejenak ya. Jangan geser dulu. Kita bakal kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Podcast Ngopi ala Fatayat. Kembali lagi bareng kita di Podcast Ngopi ala Fatayat bersama narasumber kita. Ustazah Fiatul Kirom. Oke, kita kembali lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, masih semangat ya Ustazah ya. Mudah-mudahan. Masih belum pengen mokel kan? Dodong, ya. Oke, lanjut Bapak. Iya nih, pertanyaan selanjutnya bagi para sahabat Fatayat. Mungkin selama ini salah paham ya dalam menjalankan fikih haidnya karena belum tahu apakah hal itu dimaafkan dalam Islam. Setelah mendengar podcast ini ya. Astagfirullahaladzim. Oke. Bila seseorang ya mungkin belum tahu caranya bagaimana dalam keadaan haid, caranya bagaimana, mensucikan bagaimana gitu. Ketika memang betul-betul orang itu belum tahu, insya Allah memaafkan atau karena innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu maha maaf dan kasih sayang. Allah itu sayang kepada kita. Terus ketika kita sudah mendengarkan, mungkin oh ya baru tahu saya gitu, kita mohon maaf lah atau membaca istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi maaf kepada kita apa yang kita sudah dilaksanakan sebelum kita mengetahui apa saja atau prosesnya ketika dalam keadaan haid seperti itu. Dan mudah-mudahan hari ini kita kumpul bersama bisa memberi manfaat kepada orang banyak. Betul sahabat. Oke, Ustazah terakhir nih, jika ada satu kata yang menggambarkan wanita yang dicintai oleh Rasulullah ya, apa kata tersebut? Oke, di dalam hadis atau sabda Rasulullah SAW, bersabda Bismillahirrahmanirrahim, "Idza maradul 'abdu aw safar, kutiba lahu misla ma kana 'alaihi muqiman sahihan." Yang artinya, jika ada seseorang sedang mengalami sakit atau kebergian atau semacamnya ya, kutiba lahu mislama kana muqiman sahihan, maka Allah akan memberikan pahala kepada orang tersebut di manakala orang tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih di rumah. Halnya sama dong, ketika kita dalam keadaan suci
rutinitas kita membaca Al-Quran, membaca sholawat, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh agama. Ketika kita dalam keadaan haid, otomatis kita kan libur ya. Tapi karena kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dan lain sebagainya atau sholat-sholat sunnah, itu akan direken atau dicatat oleh Allah seperti hanya kita dalam keadaan suci. Gitu, ya. Jadi janganlah kalau atau dilema di masa-masa kita sedang haid, karena Allah itu sedang sayang, memberikan kasih sayang kepada kita para wanita, karena berjuta-juta ya yang mengalami haid gitu, karena Allah sedang sayang kepada kita, sehingga Allah memberikan masa-masa haid, karena di situ untuk kesehatan kita juga mempengaruhi fisik atau psikis kita, menyeimbangkan atau menyetabilkan di mana ada emosionalnya kita untuk mentandarkan seperti itu, supaya istirahat terus kita sehat terus, karena seorang haid kan mengeluarkan kotoran, di mana kotoran kita harus dikeluarkan. Kalau kita tidak keluarkan karena mempengaruhi badan kita. Contohnya biasanya Mbak Latifah kalau tidak belum masa haid kita badannya begel-begel gitu kan. Mood juga ya biasanya ya. Hormon itu hormon yang harus karena dikeluarkan. kasih sayangnya Allah kepada kita untuk beristirahat dulu. Karena kita istimewa. Masya Allah, luar biasa sekali ya penjelasan dari Ustazah hari ini. Semoga sahabat Nongki sekarang jadi tahu ya bahwa menstruasi itu bukan lagi jadi penghalang, melainkan suatu keistimewaan. Ya, kasih sayang Allah kepada kita, bukan suatu penghalang. Oke, sahabat Nongki semua. Ya, jadi jangan sampai ada dilema-dilema lagi. Betul sekali. Untuk sahabat Nongki yang mungkin ada pertanyaan atau mungkin belum jelas, bisa kirim-kirim di kolom komentar. Betul sekali. Untuk nanti di lain hari kita bisa bahas lagi untuk masalah ini. Terakhir, saya Yuyun dan Saya Latifah. mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.